jagoku menang. Enggak. Yang menang itu bukan jago sampean. Yang memenangkan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat Ar-Rahman itu, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Selalu sibuk Allah itu. Menciptakan, membuat mati, menyembuhkan orang yang sakit, membuat sakit orang yang sehat, mengangkat derajat kaum, atau mengangkat seseorang jadi pejabat ini dan itu, jadi takmir, jadi apa saja, itu dilakukan oleh Allah, dan itu dia sangat sibuk setiap hari. Termasuk menurunkan orang yang dari jabatannya menjadi orang yang tidak menjabat lagi. Ada beberapa cerita ya. Dalam hal ini saya ingin menceritakan bukan untuk menjelekkan seseorang, tetapi sebagai ibrah, sebagai pelajaran untuk kita. Umpama saya jadi mubalik, diminta oleh Pak Takmir. Pak Takmir minta saya, ayo ngisi di sini. Karena masih nggak ada dana, ngisinya gratisan, nggak ada uang transport. Merintis kajian maghrib. Nah, beberapa bulan atau beberapa tahun lagi banyak dana, ngundang orang lain. Saya diberhentikan. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu memang dibuat Allah berhenti. Kita ini dibuat Allah berhenti dari sini. Jangan ngundat-ngundat, iku sing merintis aku, sing memberi ceramah pertama-tama nggak ada, transportnya itu aku. Sekarang dananya banyak, saya dilereni. Enggak. Yang ngelereni itu Allah. Untuk apa? Memberi kesempatan kita untuk mencari lahan amal yang lain di tempat yang lain, mungkin agar lebih banyak pengorbanan kita. Kalau di sini kita dapat uang transport, mungkin kita nggak seberapa banyak pahalanya. Mungkin walaupun ya mungkin juga banyak. Tetapi itu atas dasar pertimbangan panitia. Panitia itu organisasi. Organisasi kita ini, lembaga ini kan bukan punya saya sendiri. Punya lembaga, punya banyak orang, dan itu banyak kepentingan. Dan salah satu kebijakannya ya bergantian. Mungkin mengharap jamaahnya nggak bosen atau gimana. Memberi kesempatan orang lain yang baru junior itu menjadi senior, kan begitu. Kita husnudzon aja dan kita menjaga keikhlasan. Sejak awal kita merintis, kalau kita merintis ya, menjaga keikhlasan. Rintisan kita itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk dipuji oleh banyak orang sak kampung. Iki loh aku sing merintis, enggak. Kita menjaga keikhlasan itu, kita minta di hadapan Allah nanti. Apa yang kita lakukan hanya demi Allah. Apa yang kita tinggalkan bukan untuk sungkan manusia, bukan untuk wah aku dadi ngene mosok nglakoni dosa begitu. Enggak. Kita meninggalkan maksiat itu karena takut, karena takut kepada Allah. Kata Thalaq bin Habib itu, antakmal bi taatillah ala nuri minallah tarju rahmatallah. Takwa itu engkau mengamalkan perintah Allah berdasarkan nur dari Allah atas mengharap karunia dari Allah, bukan untuk dipuji orang itu tadi. Wa anta truka maksiatallah ala nuri minallah takhafu azaballah. Engkau meninggalkan maksiat ya karena berdasarkan nur dari Allah, takut siksanya. Bukan karena kita mentang-mentang jadi takmir atau mubalik enggak berani ini dan itu di tempat umum, enggak. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lain. Jadi pengurus ini karena di sebuah organisasi kan ada pergerakan, ada ya pergantian lah. 5 tahun sekali, 10 tahun sekali diganti. Itu staf-stafnya nggak mau diganti. Ya pemimpinnya nggak apa-apa ganti. Aku sebagai staf terus saja di sini. Wong aku yang berjasa. Nah, itu akhirnya yang ditonjol-tonjolkan karena jasanya. Saya membuat dalam staf ini, dalam lingkup kepemimpinan ini ada staf ketakmiran, ada staf jamaah, ada staf kemakmuran masjid, ada macam-macam lah. Itu stafnya itu minta terus menjabat. Apa aku kok dilereni? Apa salahku? Enggak salah, cuma gantian. Begitu itu mendidik kita. Kita semua ini ya, yang datang ini
mendidik kita untuk selalu ikhlas. Setiap kali ada pergerakan atau pergeseran, kita lapang dada. Kalau kita ingin terus beramal, ya mencari lahan baru. Mencari lahan yang lain di tempat yang lain atau di situ, tapi hal-hal yang lain. Tadi ada seorang marbot ya, dipuji oleh seseorang. Akeh pahalamu, iya liyane iso dakwah, liyane iso wiritan, aku iso ngresik-ngresik iki ya wis iki sing tak lakoni. Begitu itu demi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bahwa ini kalimat la haula wala quwata illa billah ini sangat agung sehingga bisa menjadi tabungan kita untuk di surga nanti. Andai kita dijadikan oleh Allah di neraka, kalimat ini insya Allah akan menyeret-nyeret kita. Enggak kerasan di neraka untuk dimasukkan lagi ke surga. Bahwa tidak ada kekuatan. Apapun yang menimpa kita, yang kita jalani, yang status kita ini adalah karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku yang lebih baik daripada kebunmu. Kalau di dunia sombong begitu itu, merasa lebih baik dari orang lain, yang diremehkan itu mendoakan. Biasanya begitu. Didoakan agar kamu di akhirat nanti enggak seperti aku di surga. Sampai begitu. Aku mendapatkan lebih baik daripada kebunmu yang sekarang ini. Yaitu nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan atasnya, yakni atas kebunmu di dunia yang kamu sangka tidak akan hancur dan binasa itu ketentuan dari langit. Yaitu hujan besar yang menerbangkan tanaman dan pepohonannya. Karena itu sahabat yang mukmin berkata, hingga ia menjadi tanah yang licin, yakni tanah yang tidak berpepohonan lagi, dan licin sehingga menggelincirkan kaki. Seperti firman Allah di surat Al-Mulk ayat 30 itu. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Ini seperti firman Allah, katakanlah, bagaimanakah menurutmu jika airmu itu meresap ke dalam tanah, maka siapakah yang akan mendatangkan aliran air kepadamu? Kebun yang sangat subur, banyak air yang mengalir, sungai yang mengalir di dalamnya itu, karena dijadikan Allah ada airnya. Kalau dijadikan Allah surut, ya surut. Kita nggak bisa mengambil air lagi. Bisa, tapi kita mikul dari sana 10 kilo, 100 kilo mikul satu pikulan, ya hanya sak gitu. Nggak bisa seperti air yang mengalir di kebun yang kemericik itu, nggak bisa. Itu semuanya karena takdir Allah, kehendak Allah menimpa kebun kita itu. Maka sekali lagi, kita harus memuji Allah, kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu.